Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ibu bapak guru hebat. Pada video kali ini saya akan mempersembahkan sebuah video dari penerapan budaya positif pada lingkungan di sekolah SMKN 1 Trenggalek yang dihadiri oleh kepala sekolah, wali kelas, dan pengajar dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Berikut ini adalah cuplikan video dari game Cobalah Buka untuk mengenalkan materi tentang teori kontrol. Oke, untuk lebih lengkapnya silahkan menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah rawuh di sini dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum mulai acara terkait dengan diseminasi yang akan dilakukan oleh Pak Endi Koswantoro sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Monggo berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 1 Trenggalek, kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari DKV, kemudian Bapak Ibu Wali Kelas dari jurusan DKV. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, Pak Endi Koswantoro akan menyampaikan pengimbasan pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan kurang lebih selama hampir 1,5 bulan. Di sini yaitu penerapan budaya positif yang kebetulan adalah di modul 1.4. Untuk aksi nyatanya beliaunya diharapkan untuk melakukan pengimbasan ke panjenengan semuanya, dan semoga pada saat pengimbasan nantinya ini untuk penerapan budaya positif, panjenengan nanti punya gambaran baru mulai dari apa sebenarnya peran sebagai guru yang seharusnya, kemudian ada perubahan paradigma lama ke paradigma baru, ada juga segitiga restitusi, kemudian apa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh kita, dan nantinya juga ada apakah benar selama ini yang kita lakukan terkait dengan hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian restitusi. Dan marilah kita mendengarkan beberapa kata atau kata sambutan dari Kepala SMK Negeri 1 Trenggalek sekaligus sebagai pembukaan dalam kegiatan hari ini. Monggo Bu Har, kami persilakan. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu guru komunitas DKV, dan juga utamanya di sini adalah Bu Ika selaku pengajar praktek untuk CGP Angkatan 7, juga Pak Endi Koswantoro Eskom selaku CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Trenggalek. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, di mana hanya karena atas limpahan rahmatnya pada pagi hari yang penuh barokah ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pelaksanaan diseminasi untuk penerapan budaya positif dari Pak Endi Koswantoro selaku CGP dari SMK Negeri 1 Trenggalek ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam selalu kita aturkan dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga doa kita yang mulia kita dapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini sudah merupakan hari kedua atau kegiatan yang kedua kalinya untuk diseminasi kegiatan dari CGP di SMK Negeri 1 Trenggalek ini. Beberapa waktu lalu, beberapa hari lalu sudah dilaksanakan untuk CGP-nya yaitu Bu Indah Wahyuni, dan hari ini adalah giliran Pak Endi Koswantoro untuk melaksanakan
diseminasi terkait dengan penerapan budaya positif kepada teman-teman sekomunitas Pak Endi, yaitu dari DKV. Dan alhamdulillah ini bisa hadir semuanya nih Pak Endi, alhamdulillah bisa hadir semuanya. Bapak Ibu, bahwa kalau untuk jargonnya guru penggerak sendiri, dan Bapak Ibu ini belum menjadi guru penggerak ya. Jargon guru penggerak ini sudah lama didengung-dengungkan, sudah lama disosialisasikan, yaitu bahwa ini tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kemudian saya tambahin, karena di sini kita juga sudah melaksanakan kegiatan GSM. Kita juga dari tergerak, bergerak, menggerakkan dari teman-teman itu, cara bergerak dan menggerakkannya harus sesuai dengan berubah, ada perubahan, kemudian berbagi, dibagikan ilmunya, kemudian juga ada kolaborasi antara satu teman dengan teman yang lainnya, utamanya adalah satu komunitas ya. Satu komunitas, kalau di sini adalah komunitas DKV. Di DKV itu sendiri banyak berbagai mata pelajaran di dalamnya, tetapi tentunya dari DKV itu ada komunitas yang ada kesamaan-kesamaan, ada berbagai hal-hal yang disepakati bersama di komunitasnya DKV. Kebetulan di sini Pak Edi juga sebagai ketua program, ya, sebagai ketua program di DKV, sehingga memudahkan untuk koordinasi dan komunikasi di dalam mengumpulkan Bapak Ibu di komunitasnya DKV ini sendiri. Bapak Ibu, salah satu tugas atau salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh calon guru penggerak itu adalah melaksanakan diseminasi, yaitu menyebarkan ide-ide, gagasan, dan menyampaikan informasi-informasi yang sudah didapat atau yang didapatkan Pak Edi selama proses kegiatan dalam calon guru penggerak. Ya, jadi akan disampaikan apa yang didapatkan Pak Edi, akan ditularkan kepada Bapak Ibu semuanya, dan setelah itu kami mengharapkan Pak Edi bukan hanya menyampaikan saja, tetapi kemudian ada tindak lanjutnya. Tidak hanya sampai disampaikan selesai, kemudian Bapak Ibu saya sudah selesai tugas ini, hanya sekedar tugas, pemenuhan tugas, Bapak saya sudah melaksanakan diseminasi. Harapannya tidak seperti itu, tetapi apa yang disampaikan, didiseminasikan, itu nanti diterapkan bersama-sama di komunitasnya, di komunitas DKV ini dilaksanakan bersama-sama. Sehingga hasilnya nanti akan kelihatan. Hasilnya itu bukan hanya kami tuntut untuk Pak Endi atau sebagai pendeseminasi atau yang menjadi guru penggerak, tetapi juga Bapak Ibu yang sudah mendapatkan tambahan ilmu dalam kegiatan diseminasi ini. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu juga melaksanakan apa yang dimaksud dengan penerapan budaya kerja positif, budaya positif di DKV nantinya. Begitu Pak Endi, kan begitu Pak ya. Nah, harapannya seperti itu. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang harus dilalui oleh Pak Endi selaku calon guru penggerak. Semoga nanti doa kita bersama bisa berjalan dengan lancar, menyelesaikan tugas-tugasnya, dan itu tentunya sangat mendukung sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi Pak Endi khususnya dan juga Bapak Ibu semuanya, karena ilmunya pasti ditularkan ke Bapak Ibu semua. Selanjutnya mohon juga Pak Endi nanti memberikan semangat kepada teman-teman semua ini untuk mengikuti, semoga masih ada angkatan-angkatan berikutnya Wika ya. Semoga masih ada angkatan-angkatan berikutnya, monggo mengikuti apakah itu sebagai calon pengajar praktek atau sebagai calon guru penggerak, karena nanti kedepannya segala sesuatu kegiatan itu yang bersifatnya sebagai pemimpin dan yang lain-lain itu mengarahnya ke guru penggerak, Bapak Ibu ya. Bukan hanya itu sebetulnya tujuannya, tetapi untuk pengembangan diri Bapak Ibu
bagaimana cara berinovasi, bagaimana menjadi guru yang profesional, arahnya itu adalah masuk ke dalam guru penggerak. Monggo nanti Bu Herni, Pak Ulul, dan ibu bapak ibu yang lainnya, ya, bapak ibu yang lainnya, bukan hanya P3K atau ASN, tapi GTT kan bisa juga Bapak Ibu ya. Jadi sehingga kami mengharapkan semuanya ini masih muda-muda semuanya, daftar semuanya nanti ya, daftar semuanya. Kalau nanti lolos tidak kan sekiranya itu kan ya ada sudah yang menentukan di sana, tapi yang menentukan juga Bapak Ibu, dan sana dari Bapak Ibu. Monggo sekolah sangat mendukung sekali untuk kegiatan-kegiatan ini, dan insya Allah kalau untuk guru penggerak kegiatannya juga kami juga memprioritaskan untuk mungkin Bu Evril selaku kurikulum mungkin bisa nanti bagaimana caranya kalau sebagai guru penggerak untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya mungkin juga ada bantuan-bantuan kegiatan dari Bapak Ibu yang lain. Nantinya kegiatan yang lainnya mungkin kalau pas ada kegiatan guru penggerak itu kegiatan KBM-nya mungkin bisa dikoordinasikan dengan teman-teman yang sekomunitas sehingga kegiatan pembelajarannya pun juga tidak tercecer, sehingga semuanya bisa jalan, guru penggerak jalan, kegiatan KBM jalan, anak-anak juga bisa dikendalikan. Nah, dari situ mungkin dari pihak kurikulum nanti bisa membantu terkait dengan proses-proses tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kegiatan penerapan diseminasi penerapan budaya positif pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Edi Kuswantoro bisa berjalan dengan lancar, disampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi prosesnya masih panjang. Jadi monggo nanti ada beberapa hal yang memang harus ditanyakan, harus diklarifikasi. Bahkan kalau dalam penyampaian saya ataupun Pak Endi nanti ada kesalahan, monggo panjenengan langsung konfirmasi. Monggo Pak Endi, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih BK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Satu Kendale, kemudian Bapak Ibu Wali Kelas dan pengajar DKV. Marilah sebelum kita mulai kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana dengan rahmat dan rezekinya kita dapat berkumpul melaksanakan pengimbasan atau diseminasi dari penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, jadi sebelum kita mulai, ini saya ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Pertama, saya di sini bukan sebagai instruktur nih Bapak Ibu, jadi saya hanya menyampaikan apa yang sudah saya dapat untuk bisa dapat kita diskusikan dan nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jadi jangan dikira kami di sini itu sebagai ahli atau istilahnya semuanya menguasai apa yang bisa saya sampaikan nanti. Tapi hanya sebagai apa istilahnya perpanjangan tangan dari instruktur atau dari fasilitator yang sudah kami lakukan. Jadi seperti itu Pak Ibu. Kenapa kok diundang wali kelas? Karena nanti terkait dengan budaya positif, kemudian nilai-nilai apa yang harus diterapkan pada siswa. Jadi seperti itu menurut saya kok lebih pasnya diterapkan di wali kelas, karena wali kelas kan istilahnya paling dekat dengan siswa. Nah, jadi memahami karakter siswa dan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi seperti itu. Selain dari guru pengajarnya juga. Nah, baik Bapak Ibu, kita mulai saja karena waktu kita sebenarnya hanya 1 jam. Mudah-mudahan nanti tidak molor, hanya pendek, apalagi hari Jumat, hari pendek. Mudah-mudahan nanti bisa terselesaikan dengan baik. Bapak Ibu, tujuan dari pengimbasan ini yang pertama adalah berkoordinasi dan berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia. Nah, jadi untuk tujuannya seperti itu.
apa namanya ini ada pernyataan pribadi yang bahagia. Jadi tidak seperti yang zaman dahulu mungkin semuanya itu harus dikontrak oleh guru. Nah ini harus benar-benar siswanya harus nyaman, mandiri, bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Itu Pak Bu. Nah, kita mulai untuk materi yang pertama. Di sini ada filosofi Ki-Hajar Dewantara. Jadi Ki-Hajar Dewantara itu beliaunya mengatakan bahwa guru itu ibarat seorang petani, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ternyata kita itu sebagai seorang petani, kenapa seperti itu? Mulai dari awal petani kan menyiapkan lahan, jadi kita menyiapkan tempat yang baik, suasana yang baik, lingkungan belajar yang baik. Nah, kemudian setelah itu petani menanam benih yang baik. Jadi sekolah pasti akan menyiapkan anak-anak yang baik juga. Benihnya apa namanya dari awal itu kita siapkan yang baik, benih yang baik seperti itu. Kemudian setelah benihnya ditanam, kemudian petani akan merawat secara telaten, menyirami air, memupuk. Kemudian kalau misalkan ada hama, kita harus bagaimana hama itu tidak sampai berpengaruh ke tanaman sehingga sakit, jadi seperti itu. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, jadi seperti itu kita harus telaten. Jadi kuncinya di sini adalah telaten, merawat dengan telaten. Berharap apa? Berharap nanti panen padinya itu menghasilkan padi yang berkualitas. Karena dari awal kita telaten untuk menyiapkan lahan, dari menyiapkan lahan yang baik itu termasuk lingkungan yang bersih, kemudian yang menyenangkan untuk anak, nah, seperti itu. Kemudian dengan proses yang baik juga, maka harapannya nanti akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas juga. Nah, seperti itu, Pak Ibu. Sebenarnya petani juga tidak tahu nanti hasilnya panen itu bagus, tapi harapannya dengan proses yang baik itu menjadi padi yang berkualitas, walaupun nanti ada beberapa padi yang mungkin ada yang kena hama, kemudian tidak ada isinya, atau gabung misalkan. Nah, seperti itu tidak tahu, semuanya kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa. Tapi setidaknya dengan cara proses-proses yang baik, maka harapannya nanti menghasilkan panen atau padi yang berkualitas. Seperti itu Bapak Ibu. Salah satu tanggung jawab guru itu adalah menciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi untuk menciptakan kebiasaan yang baik, saling bekerja sama berarti harus menciptakan lingkungan yang positif dan saling mendukung. Nah, itu peran guru kan sangat-sangat vital di situ. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi yang berikutnya, saya ada apa istilahnya pertanyaan refleksi, dan ini nanti Bapak Ibu bisa menuliskan harapan-harapan apa yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk anak didik panjenengan semua. Ini saya bagikan untuk pengamatan reflektif Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, jadi terima kasih sudah memberikan refleksi. Jadi gini, ini kan kebetulan ada dua grup timur sama grup barat. Nah, kita anggap aja grup timur itu satu kelompok, grup barat satu kelompok. Ini nanti coba grup barat silakan nanti menjawab dua soal, bebas
dari nomor 1, nomor 4 itu dijawab dua saja. Kemudian yang grup timur nanti menjawab 2 soal juga. Dari nomor 1 sampai nomor 4 dijawab nomor berapa saja. Asalkan jangan sama dengan yang dijawab dari grup barat. Misalkan grup barat nomor 1 sama nomor 2, nanti grup timur 3 sama 4. Monggo silakan yang mewakili sinten dari mana dulu ini? Dari grup timur. Dari grup timur sinten yang mewakili nomor berapa dulu? Oke, siap Bu Imam. Tiga. Ada yang salah. Nomor 1. Artinya menggunakan sasana positif di lingkungan Anda. Jawaban saya Pak, peserta didik merasa nyaman di lingkungan belajar mereka sehingga bisa menerima pelajaran dengan baik. Terima kasih dari grup timur Plus Berikutnya nomor berapa? Grup timur, masih grup timur kan 2 soal. Ketua kelompoknya Pak Andi gitu. Dua, oke, Pak Andi. Sebagai seorang pendidik dan atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Tempat yang nyaman dan bersih. Singkat padat jelas ya. Lingkungan yang nyaman dan bersih dari grup timur usulannya seperti itu. Jadi untuk sebagai seorang pendidik atau guru untuk menciptakan suasana positif di lingkungan yang diusulkan dari grup timur itu lingkungan yang bersih dan nyaman. Berarti dia bisa menyerang. Wah. Kelompok sama bedanya. Ya, monggo yang grup barat nomor berapa? Siapa yang mewakili? Nomor? yang belum kan berarti nomor 3 sama 4. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda yang masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Penerapan disiplin sekolah itu mulai ditertibkan kembali setelah pandemi karena banyak sekali yang perlu diperbaiki, terutama masalah kedisiplinan. Nah, kedisiplinan ini perlu diperbaiki dan dikembangkan agar mana tidak menekan tapi dilaksanakan secara menyenangkan serta tidak bertentangan dengan program sekolah yang merupakan program sekolah menyenangkan. Cukup sulit diterapkan, namun tetap harus diusahakan karena kita berpihak pada siswa. Nah, untuk bisa menerapkannya, maka perlu dilakukan kerjasama dari semua pihak agar penerapan disiplin tersebut dapat berjalan sesuai. Kemudian untuk penerapannya di sekolah apa sudah baik menurut Anda? Masih itu tadi. Masih proses. Diperbaiki dan dikembangkan lagi. Jadi masih karena efektif juga belum. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Evi. Jadi, di sini kesepakatannya dari nomor 1 dan sampai nomor 3 itu menciptakan suasana yang nyaman, menyenangkan, bersih, dan bahagia. Jadi, seperti itu oke, kesepakatannya dari nomor 1 sampai nomor 3. Baik, yang berikutnya nomor 4, silakan yang mewakili. Oh, belum. Yang belum yang nomor 3. Oh, yang belum nomor 3. Monggo. Kesempatannya bisa dimulai. Ya, apa hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang tidak mengganggu? Saya kira jika lingkungannya sudah menjadi semakin baik dan disiapkan sedemikian positif, tentunya akan sangat mempengaruhi atas semangat anak-anak. Jadi anak-anak akan merasa
sadar diri, tahu diri apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga ketika guru memberikan instruksi atau ada semacam kegiatan-kegiatan dilakukan oleh lingkungan itu, karena sudah memahami bahwa ini memang tanggung jawab kita bersama dan kita sudah merasa nyaman dengan keadaan ini, maka dengan mudah kita akan melaksanakan apa yang menjadi instruksi atau petunjuk atau perintah katakanlah dari lingkungan itu, ya, dimaui harapan dari lingkungan. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Bu Heni, teman untuk Heni. Jadi yang saya garis bawahi dari jawaban dari Bu Heni tadi itu adanya kesadaran diri ya Bu. Kalau misalkan anaknya itu sudah sadar dan nyaman, nah betul. Seperti yang tadi filosofinya tadi ya, untuk menciptakan lahan yang bagus, yang nyaman, terus ada taman tadi bersih. Nanti ada kesadaran dari siswa sehingga siswa itu secara dengan sadar dapat melaksanakan apa yang yang diterapkan di sekolahan secara sadar gitu ya. Tidak ada paksaan. Itu oke. Terima kasih. Yang belum nomor berapa tadi? Sudah semua ya harapannya. Tambah lagi. Ada tambah lagi mungkin. Katanya aku pengen mengungkapkan pendapat tapi kok teman yang lain jawab mau pendapat monggo silakan, ada yang lain Bu. Iya mungkin, iya monggo. Angka ikut Bu Nia. Ini yang penting lagi menurut saya yang nomor 2 tadi ya, sebagai seorang pendidik gitu ya. Maka kita harus bisa menampilkan menjadi contoh. Kita harus bisa memahami kondisi anak-anak itu memang ada kendala apa yang mereka hadapi sebenarnya. Kadang-kadang kita kan mau enaknya sendiri, ini kita mudah loh. Padahal dia mungkin ada kendala-kendala yang kita tidak pahami. Maka kita harus bersifat adil dan jujur. Bahwa kita kalau misalkan tidak boleh terlambat, maka kita ya tolong jangan terlambat. Karena contoh sekian anak, memang dia komitmen seperti ini, dia dulu begini, maka saya juga harus begini, dan dulunya jangan membuat kesalahan yang membuat anak-anak menjadi tak percaya gitu, gitu. Saya kira itu memimpin, karena masing-masing dari kita yang memimpin. Betul Bu, betul itu. Jadi kita harus bisa meneladani. Jadi kalau kita tidak boleh terlambat, kemudian kita juga harus tahu siswa terlambat itu pasti ada kendalanya itu apa. Nah itu harus jangan langsung dihukum. Nah jangan langsung dihukum kamu ini apa, tapi ditanyai dulu dan harus memberikan solusi bagaimana supaya nanti tidak terlambat. Nanti ada Bu, jangan khawatir, nanti materinya ada bagaimana untuk menerapkan seperti itu, namanya restitusi. Baik, terima kasih ya Pak Ibu. Sekarang ke selanjutnya, materi selanjutnya. Jadi ternyata disiplin dan lingkungan positif itu tercipta karena ada kontrol dari diri sendiri, seperti yang diucapkan Bu Heni tadi, betul. Jadi kalau misalkan ada kesadaran dari diri bahwa itu bagus untuk kita terapkan, nanti secara tidak ada paksaan itu pasti akan melaksanakan. Beda dengan kita menerapkannya dengan hukuman. Sedikit-sedikit salah dihukum, sedikit-sedikit salah dihukum. Tapi mereka tidak ngerti bahwa pentingnya kenapa harus melakukan itu tidak paham. Seperti contoh ya, ini kemarin pada waktu ada rapat Kaprok yang membahas kedisiplinan terutama rambut yang panjang. Nah, kemarin dibahas itu ada Kaprok TPM yang ngomong kalau di TPM itu rambut panjang itu bahaya Pak. Beda dengan DKV. Bandingkan DKV, karena DKV mungkin banyak yang panjang itu. Kalau TPM rambut panjang terus bubut, rambutnya nyantol, tidak bubut sih lain. Seperti itu. Jadi memang mereka harus mengerti kalau misalnya rambut panjang dengan bekerja yang seperti itu berbahaya. Nah, kalau ada kesadaran seperti itu, siswa yakin itu pasti dia secara sadar, secara dari diri sendiri pasti potong rambut. Iya, daripada nanti
ada apa-apa kan gitu. Nah, mungkin ini beda dengan yang DKP. Karena DKP kan tidak ada mesin yang apa istilahnya seperti TPM tadi. Dan DKP identik orang seni itu biasanya kita petik gondrong. Itu yang agak repot, tapi tetap kita lakukan apa namanya sosialisasi. Namanya di sekolah kan kata tertib itu kan harus ada. Jadi penerapan paling enggak ya teman-teman lah gondrong kalau DKP. Tapi memang yang banyak kalau saya lihat di lain kan mesti saya kasih tahu ini bahwa nah kadang-kala di pos satpam itu ini tadi Pak Toto itu sudah sebagai tukang potong rambut mengotori anak-anak yang gondrong. Sebenarnya saya itu punya ide, tapi tidak tahu di Tegalek ada atau tidak. Di Tulungagung itu, ini kaitannya dengan rambut gondrong itu. Di Tulungagung itu ada satu sekolah itu kerjasama dengan tempat kursusan atau barbershop potong rambut. Jadi mereka kan membutuhkan model untuk belajar untuk kursusnya itu. Nah mereka diundang ke sekolahan. Nah sekolah kan banyak anak yang gondrong, ya sudah dikasih dan dicoba dan gratis karena anaknya juga senang dipotong, hasilnya bagus, terus barbershopnya juga dapat model itu gitu kan gitu. Baik Bapak Ibu, kita langsung menuju ke materi berikutnya. Nah, ini ada game lagi Bapak Ibu. Ini namanya adalah cobalah buka. Cobalah buka. Nah, ini Bapak Ibu ini saya siapkan secari kertas. Nah, secari kertas ini nanti dengan tulis ya, ditulisi sesuatu atau barang yang menurut panjenengan itu paling berharga dan orang lain itu jarang yang tahu. Yang jenengan paling anggap paling berharga dari diri jenengan bisa berupa benda, bisa berupa apa saja, mungkin mobil, bisa atau kalung atau gelang dan sebagainya. Nah ini dengan tulis di sini. Nah, jangan sampai teman di dekat jenengan itu tahu. Nah, itu. Ngerti nggih? Pak Ibu. Harus benda. Bebas, Bu. Tidak harus benda Bapak Ibu. Jadi yang menurut panjenengan itu sesuatu hal yang memang patut untuk dipertahankan. Patut dipertahankan. Dan panjenengan beranggapan bahwa ketika kehilangan itu teramat sangat menyesakkan. Lah paling ngerti ya, itu sudah rintan. Rintan kayak apa? Panjenengan sembunyikan ya, jadi antara satu dengan Bapak Ibu di sampingnya disembunyikan dulu, baru nanti ada langkah selanjutnya. Apa yang dilakukan? Tulis saja Bapak Ibu. Jadi panjenengan sesuatu yang paling berharga yang menurut panjenengan itu kalau tidak ada ini lah repot. Dan jangan sampai teman di sebelahnya tahu. Next. ini kebetulan yang tidak punya partner Mas Anal ya. Oh iya Mas Anal. Oh iya. Apa nggih? Apa? Nah, kalau sudah sekarang dibungkus nggih kertasnya. Setelah itu digenggam. Digenggam yang kuat. Digenggam ini adalah harta yang paling berharga yang saya miliki. Itu. Dan kemudian, Bapak Ibu, kan ini tidak boleh ada yang tahu ya. Nah, kemudian temannya di sebelahnya ini mencoba untuk merayu, membujuk atau bagaimana caranya supaya gendera ini bisa dibuka. Bu, kok diikitik apa diangkat?
dia secara persuasif, secara pokoknya si kertas ini kalau bisa terbuka, bisa dibaca. Monggo Bapak Ibu silakan. Yang di sebelahnya monggo bagaimana caranya supaya bisa terbuka dan sampai yang berhasil. Nah, sekarang gantian yang merayu tadi itu mempertahankan kertasnya, kemudian yang dirayu tadi merayu gantian untuk bisa karena mau bisa kalau enggak gimana sudah? Pasrah kabeh. sebenarnya Pasrah. Sampai ya sekarang. Nah, sekarang pertanyaan. Ngerti ya? Oh, berarti kalau dong. Nah, yang sana itu seperti ada gunung. Istri. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Nah, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Tadi membuka ya. Mengapa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Coba alasannya dari grupnya Pak Andi. Nah, kenapa Pak Andi kok bisa membuka tangan? Alasannya apa tadi? Mungkin ada percaya. Mau pindah uang. Jadi secara sukarela berikan yang dibutuhkan nyok gitu loh. Nyok. Seperti itu. Kemudian apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Kenapa? Ada nggak yang benar-benar mempertahankan tadi ada? yes. Kayaknya Bu Emi tadi, Bu Emi ya? Iya. Ya, kenapa Bu Emi kok tetap kekeh untuk mempertahankan? Ya bisa ini tadi. Bu Emi. Ada orang lain yang Kenapa Bu Emi? aku. Bersihkan. Bu Emi. Kenapa Bu Emi? Apa ya? Saya simpel Pak, perintahnya harus mempertahankan. Mengikuti instruksi yang jenengan. Oh gitu. Oke. Jadi yang namanya barang berharga ya harus pertahankan ya. Jangan sampai orang lain mengambil kan. Oke. Kemudian yang ketiga dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang berkendali? Diri sendiri. Nah, betul. Jadi diri sendiri ya. Kalau orang lain walaupun dibujuk bagaimanapun kalau
diri kita itu tidak memberikan atau sukarela membukakan, pasti tidak akan terbuka ya, seperti Bu Eni tadi. Tapi kalau misalkan orangnya pasrah dan pasti harus langsung ya wes diambil gitu. Dibuka pernah. Itu ya. Jadi intinya itu adalah kontrolnya ada di diri sendiri. Nah, dari situ kita memahami bahwa ini terkait dengan teori kontrol. Ini menurut para ahli. Ya. Ternyata itu ada beberapa ilusi Bapak Ibu yang selama ini itu kita anggap benar, tapi ternyata itu adalah ilusi apa? Ilusi guru mengontrol murid. Kita berpandangan kita itu bisa mengontrol murid, tapi ternyata tidak bisa. Murid itu bisa seakan pede ya Bapak Ibu. Jadi yang anggapannya kita itu bisa mengontrol anak itu harus ini, aku bisa mengontrol anak ini supaya rajin misalkan, supaya tidak telat misalkan. Tapi kalau anaknya itu tidak ada kesadaran dari dirinya itu berubah, tidak akan berubah. Jadi itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, seperti tadi, bujuk kayak apa, tapi kalau dari diri sendiri tidak sukarela, tidak ada kesadaran untuk membuka tadi, ya tidak dapat terbuka. Walaupun dibujuk di WO, semua tak terakhir, tak iki ya nggak mau. Nah itu. Nah yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Jadi biasanya kita itu kalau menasihati atau memarahi itu suka memberikan kesan anak itu salah, karena itu harus ini ternyata itu tidak efektif. Menurut para ahli itu tidak efektif untuk menguatkan karakter, tapi malah down. Nah, itu. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bahwa walaupun dipaksa, kalau tidak ada kesadaran lagi, sekali lagi kalau tidak ada kesadaran dari diri sendiri, maka dia juga tidak bisa. Nah seperti itu. Jadi penting sekali kesadaran atau pengaruh intrinsik dari diri sendiri itu sangat berpengaruh dan sangat penting. Nah ini ada stimulus respon. Stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon itu tadi ya Bapak Ibu yang mempengaruhi dan responnya bagaimana. Realitas kebutuhan kita sama, anggapannya kita itu sama, saya itu sama dengan Anda, ternyata beda. Menurut teori kontrol itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang melihat gambaran yang berbeda. Gambaran saya dengan gambaran Anda mungkin tidak sama, beda. Tapi kadang-kala kita menganggapnya sama. Saya bisa, kamu ya. Tuh, padahal bisanya itu ya macam-macam karena. Nah, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu tadi. Ternyata dengan teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan lain. Perilaku murid yang buruk itu kita selalu menganggap itu merupakan suatu kesalahan dan harus dihukum, kan gitu biasanya. Nah ternyata mereka melakukan kesalahan itu sebenarnya memiliki tujuan, ada alasannya. Nah itu yang harus sebenarnya disadari. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi wis dibujuk gagal akhirnya dipaksa. Padahal secara teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, seperti tadi, misalkan tadi
ada negosiasi antara misalkan Bu Heni dengan Bu Dani, ada negosiasi, bukaan lo aku ya tak buka. Nah, mungkin seperti itu kan ada negosiasi, akhirnya bisa terbuka. Tapi kalau dibujuk terus gagal akhirnya dipaksa, itu kan tidak bisa. Harus ada negosiasi, harusnya ada negosiasi dan kolaborasi. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Nah, tapi itu enggak yang berpikir yes, saya akhirnya menang bisa buka. Ayo, dunia tadi ya. Yes, akhirnya bisa buka minatnya Bu April. Tadi. Karena saya merasa semangat lebih segalanya daripada yang saya tulis. Jadi gitu. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada menang kalah. Jadi itu sama-sama dapat harusnya. Tidak ada yang dirugikan. Jadi seperti itu menurut teori kontrol. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, dengan adanya tadi kesadaran dari diri yang harusnya kita bisa terapkan, itu ada permasalahan dan lain-lain. Dan sekarang kita mari berpendapat, apakah makna disiplin? Untuk mendisiplinkan apakah perlu hukuman? Karena dalam budaya kita, disiplin itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kata disiplin cenderung dengan ketidaknyamanan. Nah, kira-kira ini dari grup Pak Andi atau Bu Heni, siapa yang bisa berpendapat apakah makna dari disiplin? Apakah disiplin itu perlu hukuman? Sinten yang dari dunia, monggo. Disiplin seperti yang disampaikan Pak Andi tadi, aturan terhadap peraturan. Apakah perlu hukuman? Kalau menurut saya dilihat objeknya. Gitu. Kalau misalnya anak-anak usia sekian sampai sekian itu kan belum bisa kalau dikenakan hukuman gitu. Tapi kalau untuk usia tertentu untuk mendisiplinkan itu menurut saya ya perlu untuk ada punishment atau hukuman, karena mereka sudah seharusnya kan dari ini sudah tertata ya, dari misalkan kecil sampai usia tertentu sudah ada masa mereka untuk belajar gitu, sehingga usia sekian dewasa mereka sudah melakukan gitu. Sehingga kalau nggak ada hukuman mereka akan gimana ya, tak arah PBW, tetapi hukumannya hukuman yang mendidik. Oke, baik. Tepuk tangan untuk dunia. Kita langsung ke saja dulu. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Kebanyakan guru berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Pendapatnya seperti itu. Kemudian kata disiplin yang dihubungkan dengan hukuman. Gini, Bapak Ibu, hukuman itu sebenarnya kan apa ya, punishment ya. Kayak kalau tidak mengikuti aturan, kamu konsekuensinya harus dihukum gini. Nah, seperti yang tadi disampaikan kita bahas tadi, itu mulai dari diri sendiri lagi. Sebenarnya hukuman itu merupakan alternatif yang paling akhir. Malah hukuman itu kalau bisa tidak usah diterapkan. Kenapa? Nah itu tadi, kalau misalkan anaknya itu sudah paham apa yang diterapkan, seperti misalkan tadi saya contohkan di TPM tadi. Nah di TPM tadi itu anaknya juga tidak bakal melanggar. Kalaupun misalkan ada yang melanggar, pasti mereka itu ada alasannya, Bu. Kenapa kok bisa melanggar? Nah ini kan ada alasannya, kan tadi kan sudah kita bahas ya, kita singgung tadi. Pasti anak itu ada alasannya, tidak mungkin mereka melanggar itu setahu-tahu melanggar, itu tidak mungkin, pasti ada alasan yang mereka itu akhirnya memutuskan untuk melanggar. Nah seperti itu. Jadi hukuman itu sebenarnya tidak harus kita pakai kalau tidak benar-benar terpaksa, dan itu alternatif yang paling akhir. Kita tetap harus
harus bisa menanamkan kesadaran mereka diri sendiri. Jadi kita tidak bisa memaksa. Seperti tadi stimulus respon tadi. Walaupun kita bujuk, walaupun kita kasih aturan macam-macam, kalau tidak ada teori kontrol, tidak ada kontrol dari dirinya sendiri, pasti ya bakal ada pelanggaran yang lain. Pelanggarannya terus berlanjut. Jadi seperti itu. Nah ini susahnya itu bagaimana caranya kita itu bisa memberikan pengertian dan pemahaman kepada siswa. Iki loh, kenapa kok ada aturan ini tuh maksudnya seperti ini, kembalinya ke kalian. Kenapa kok harus kelas itu dibersihkan? Kenapa kok harus lab itu dibersihkan? Kalau lab itu kotor, kalau lab itu tidak bersih nanti jadi sarang penyakit. Nah nanti akhirnya belajarnya nggak nyaman, akhirnya kamu sakit. Nah seperti itu, Pak Ibu. Jadi tidak yang kelasnya kotor nanti akan saya hukum untuk membersihkan ini dan ini. Nah itu nanti bakal ada lagi selanjutnya, pasti akan melakukan pelanggaran lagi karena mereka tidak paham. Jadi seperti itu Bu Mia. Itu menurut ini yang kita bahas tadi ya. Oh berarti nanti di Pak Edi untuk kita ya. Jadi kalau kita tidak memberi anak tidak diberikan hukuman, tidak melanggar dalam tanda kutip, anak tidak melanggar itu berarti kondisi di tempat itu memang sudah benar-benar terjaga, sudah benar-benar terjaga. Karena masalahnya pada saat taruhlah di sekolah kita ini kita sudah buat aturan macam-macam dan sebagainya. Ternyata masih ada itu namanya anak gitu, nggak mungkin selalu katanya kepentingan tadi juga beda-beda gitu, maksudnya pikirannya beda-beda. Nah, dalam kondisi seperti itu, gitu, saya gini, hukuman memang tidak diperlukan jika, kan ada jikanya gitu. Dan sekarang masalahnya bagaimana mengkondisikan, mendisiplinkan itu bisa maksimal di suatu sekolah atau di suatu tempat manapun, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di tempat apa saja. Bagaimana cara mendisiplinkan sehingga anak bisa tumbuh kesadaran aku usul. Cara mendisiplinkannya itu yang pertama tadi harus memberikan pemahaman tadi pentingnya kenapa kok dibuat aturan seperti itu. Kemudian kalau sudah paham, baru kita membuatkan keyakinan. Nanti ada keyakinan kelas ya Bu, ada nanti keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu nanti ada. Dan itu nanti yang untuk pendisiplinannya seperti itu. Nanti ada Bu, ada pembahasan selanjutnya. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia, motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan intrinsik. Ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu jadi motivasi yang karena ada hukuman. Terus untuk mendapatkan imbalan pandangan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan harga diri sendiri dan hindari yang mereka percaya. Nah, gini Bapak Ibu, motivasi ekstrinsik ini sering kali kita terapkan. Misal contoh ya, nanti yang dapat menjawab ini saya kasih hadiah, saya kasih uang, ya, saya kasih uang 10.000 misalkan. Nah, kalau misalkan kita kasih hadiah, akan berpengaruh juga untuk anaknya. Kenapa? Kalau nanti tidak ada hadiah, pasti mereka tidak akan melakukan lagi. Karena tidak ada motivasi intrinsiknya, tidak ada kesadaran dari diri. Kenapa kok saya harus menjawab? Kenapa kok saya harus melakukan sesuatu? Nah itu. Jadi sebenarnya memberikan hadiah itu juga tidak selalu baik, Bapak Ibu. Nah, jadi ini mohon maaf ya, ada saya cerita sedikit, misalkan pendidikan PPG ya, Pak Dimas, itu kan ada namanya PPL ya. Nah itu kan undang anak ya.
Betul. Ada yang bukan anak, tapi ada yang menyesuaikan jadwal. Nah, misal ya, ada yang udah anak BPL, kemudian sorting. Nah, karena merasa anak-anak itu membantu dalam proses kegiatan BPL, ada beberapa guru kasih hadiah ke anak. Terima kasih ya, kasih hadiah ini. Nah, efeknya apa? Benar kita bagus ya ngasih anak hadiah biar mereka senang. Tapi akhirnya efeknya, kalau ada guru lain yang mengundang anak itu juga, terus tidak ada apa-apanya, itu nanti anaknya malah sikapnya berbeda. Iya, berbeda. Itu loh. Jadi ternyata memberikan hadiah itu belum tentu baik juga. Apa itu? Seperti yang jelas sampaikan tadi kan sebenarnya itu nggak harus seperti itu, tapi kita melihat situasi dan kondisi gitu. Karena kayak seperti hukuman tadi itu kan sebenarnya Pak, menurut saya itu ini untuk mengkondisikan anak menjadi baik itu perlu habit pembiasaan gitu. Jadi kadang-kadang kan untuk menjadi begini itu berubah seperti ini itu nggak bisa langsung kita bisa langsung proses. Kalau saya kasih pengertian begini nanti besoknya langsung berubah seperti kan tidak bisa. Dan itu butuh proses. Yang proses itu juga tidak instan. Nah di dalam proses itu kan ada step-stepnya. Misalkan kalau punishment itu tidak boleh diberikan untuk anak-anak usia sekian, itu kan memang sama sekali tidak boleh diberikan hukuman gitu, karena memang mereka itu dalam kondisi yang betul-betul masih dari nol kemudian berproses seperti itu sampai akhirnya ketika sudah kita tanamkan kebiasaan seperti itu dan seterusnya sampai akhirnya mereka harusnya sudah bisa menjadi gitu, harusnya sudah bisa menjadi, bukan menjadi tapi sudah bisa menerapkan seperti itu, tapi ternyata kok masih tidak bisa, kan menstimulasi mereka untuk sholat kita ajak, kita senang-senang supaya sholatnya rutin gitu. Nanti usia 7 tahun harus sudah betul-betul lebih disiplin lagi gitu, sampai akhirnya 10 tahun kalau tetap nggak sholat misalkan tapi pokoknya boleh ya, itu boleh opsional ya, tapi yang tidak menyakitkan gitu, hanya sekedar untuk ayo misalnya Bu Emi kok nggak sholat ayo untuk yang tidak menyakitkan gitu, hanya sebagai seperti itu contohnya. Itu kalau menurut saya begitu. Jadi hukuman itu enggak kok mesti yang hukuman dia ada batasannya. Iya, ya tetap ada kriteria yang harus capai dulu sebelum mendapatkan punishment. Dan itu ya memang tidak harus misalkan ada jalan lain yang bisa efektif digunakan gitu, mungkin bisa yang efektif. Misalkan anaknya kalau diperlakukan, tapi kalau klasikal agak susah gitu maunya. Kalau mungkin anak-anak kita sendiri lebih gampang karena kita paham, tapi kalau klasikal seperti itu kan agak susah. Jadi ya kadang perlu, menurut saya ada hukuman yang sifatnya mendidik seperti di sekolah jam 7 ditutup, kalau nggak ditutup nanti anak-anak di luar dulu sampai dibuka baru mereka boleh masuk. Misalnya seperti itu akhirnya mereka akan ada pembiasaan gitu. Oh jam 7 udah ditutup, berarti saya harus masuk jam 7. Awalnya terpaksa, terbiasa, kemudian sukarela. Terpaksa untuk memaksa. Ya, nah itu kan nggak apa sedikit memaksa untuk habit yang bagus gitu menurut saya gitu. Nanti kalau jam 7 dibiarkan, aja terasa saya juga nih. Jam 7 lebih ya saya dibuka. Gitu ya. Nanti akhirnya ketemuan dan itu. Sampean ini ya besok nggak boleh ya atau bapak datang lebih dari jam 7 gitu. Kalau biasaan
bangkong gitu. Nah, jadi seperti itu kan besoknya masih begitu lagi. Susah gitu. Ya itu yang terjadi gitu Pak. Apalagi anak-anak SMK itu kadang-kadang kalau mendidik itu ya susahnya itu anak-anak itu sudah baperan gitu. Nah itu fenomena anak milenial sekarang itu. Kadang-kadang malah Hatinya selembut tisu. Sedikit aja robek. Iya Pak, kadang-kadang saya kalau dalam kuis ya. Iya, terima kasih Bu Nia, Bu Dani. Jadi ini kan diskusi gitu Ibu. Jadi saya menyampaikan apa yang saya pelajari kemarin. Kemudian pasti ada pro kontra. Jadi gini, kalau menurut saya memang ya hukuman itu gimana ya? Itu seperti yang saya utarakan tadi, bukan alternatif terakhir. Yang jelas kita harus telaten untuk memberikan pemahaman kepada anak. Mungkin mereka tidak tahu kalau telat itu nanti akan berakibat apa, atau pentingnya apa kalau untuk tidak telat itu. Jadi mereka mungkin kurang paham. Jadi misalkan di perusahaan itu kalau misalkan pegawai telat itu pasti potong gaji. Nah, mereka kan tidak ngerti, belum merasakan seperti itu. Jadi masih usia-usia sekolah itu kan mungkin masih merasa nyaman bagi mereka. Jadi untuk melanggar itu ya bagi mereka enteng. Jadi karena mereka tidak memahami pentingnya itu. Kenapa kok dia harus melanggar itu apa? Kenapa kok seperti ini itu masih mereka tidak ngerti. Nah itu harus benar-benar telaten untuk memahamkan mereka. Seperti sholat misalkan. Kenapa kok saya sholat? Kalau mereka tidak ngerti pentingnya sholat, kemudian fungsinya sholat untuk apa, kita cuma hanya merintah saja, pasti mereka akan juga aras-arasan untuk menjalankan sholat. Seperti itu, Bu Nia. Terus kemudian tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Dani, ini ada benarnya juga. Tapi ya berbeda-beda Bu Dani, tiap orang itu beda. Ada yang bisa dididik seperti Bu Dani, karena mungkin mintanya kuat. Ada yang selembut tisu tadi, mungkin tidak bisa kalau juga seperti itu. Tapi ya sekali lagi kita harus telaten untuk memberikan pemahaman dan pengertian kepada anak mengenai kenapa kok pentingnya seperti dibuat aturan seperti ini tuh pentingnya apa, gunanya apa, itu harus kita sampaikan. Ibu. Menanggapi terkait yang imbalan. Ya. Anak-anak itu jangan sampai mereka itu berpendapat bahwa ini tuh hadiah dari guruku, terus malah akhirnya nggak bodoh loh, cuma mengurangi ketulusan. Jadi melakukan karena ada apa ya? Ya itu PR-nya bagaimana caranya memberikan kesan ke anak itu bahwa kita itu diajak guru, merasa bangga gitu. Maksudnya mereka dilibatkan untuk kegiatan guru itu loh, senang asli sebenarnya. Wah, aku diajak guruku ini nanti di rumah biasanya cerita-cerita sebenarnya. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya, nanti kita dibahas diskusi panjang. Masuk ke berikutnya, menikah ke materi keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah ini, kenapa kok kita harus memakai keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah contoh ini, mengapa kita harus memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kalau misalkan orang itu tidak mengerti apa pentingnya menggunakan helm, mungkin dia akan sering melanggar tidak menggunakan helm karena dia tidak paham helm itu mestinya apa. Tapi kalau mereka itu paham akan pentingnya menggunakan helm untuk keselamatan, misalnya dia bonceng anak EDW itu untuk keselamatannya juga, itu pasti dengan sukarela akan menggunakan helm. Jadi seperti itu. Apalagi kalau misalkan gaya motor orang gaya helm tiba. Nah. Jadi nggak perlu bilang Pak. Iya. Iya. Kan Bu, misalnya rumah motor gaya helm tiba,
terus yang luka sirahnya pasti nanti ke depannya dia nggak helm terus, asli. Saya pernah Ya tahu, asli. Saat dia baru kok ternyata nggak helm ya seorang lah itu. Terus nek balap-balap numpak motor kan balap selihat-selihat akhirnya digobres, akhirnya saya sudah mati ya balap ini. Itu ya itu karena mereka paham pentingnya itu. Jadi ada kesadaran dari diri sendiri tadi, faktor intrinsik tadi seperti itu. Jadi apa artinya orang itu sudah mempunyai keyakinan tersendiri, apa yang dia yakini maka yang harus lakukan. Contoh yang lain, mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kalau misalkan kita tahu fungsinya memakai masker itu untuk kesehatan dan keselamatan orang-orang di sekitar kita dan orang yang kita sayangi, maka dengan sukarela pasti menggunakan masker. Itu waktu pandemi ya. Sekarang kan sudah katanya sudah bebas. Nah seperti itu. Tapi ya biasanya saya kalau naik motor pakai masker di dalam bis. Nah itu. Kalau misalkan nggak ngerti tentang pentingnya memakai masker atau malah nggak percaya dengan adanya corona misalkan, kalau nggak percaya masker itu aman, terus kalau nggak bakal pakai masker. Dan peraturan itu sering dilanggar. Nah itu. Makanya di pinggir-pinggir jalan ada patroli masker itu karena masih banyak orang yang nggak percaya corona, nggak percaya tentang penyakit kalau misalkan pakai masker itu aman. Berarti biar yakin dulu tetap harus ada punishment ya Pak? Ya kalau misalkan dia meyakini beneran, insya Allah minimal punishment itu malah nggak dia. Kalau misalkan ada pelanggaran pasti dia ada alasan gitu Bu. Jadi kalau ada kesadaran dari diri sendiri, dia sudah apa namanya pasti menjalankan apa yang ditentukan. Kalau dia melanggar pasti ada alasannya dia kenapa kok melanggar, pasti ada kendalanya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah membangun keyakinan ini, bukan peraturannya, tapi yang pertama juga adalah membangun keyakinan pada anak. Ini membangun keyakinan, kita langsung membangun keyakinan. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna itu. Jadi mereka akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan dan peraturan daripada cuma peraturan itu tanpa tahu artinya atau kegunaannya seperti apa. Nah ini kita langsung ke pembentukan keyakinan keras. Tadi ada yang ya caranya yang membangun keyakinan itu seperti apa. Nah, ini contohnya keyakinan keras itu seperti apa sih? Keyakinan bersifat abstrak rinci, kemudian berupa pernyataan universal apa saja, pokoknya pernyataan itu positif, sedikit saja, tidak usah panjang-panjang, tapi mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas, sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah ini mungkin nanti bisa diterapkan di kelasnya Bapak Ibu semua. Contoh keyakinan kelas. Satu, keyakinan kelasnya adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu harus juga bisa memahamkan pentingnya belajar. Setiap kelas perlu senang, setiap kelas perlu melakukan tugas, setiap kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Keyakinan kelas 7 misalnya.
kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami yakini sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan yang tidak dijelaskan. Kami yakini bahwa sangat penting merasa diterima dari suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ini contoh dalam membangun keyakinan. Jadi kalimat positif yang nanti bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita langsung praktek untuk membuat keyakinan kelas. Jadi ini keyakinan kelas untuk budaya 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah Bapak Ibu nanti silakan membuat keyakinan kelas ya. Contoh membuat keyakinan kelas yang ringkas itu yang diterapkan di kelas jenengan kira-kira apa? Yang tampak itu artinya yang baik, yang tidak tampak itu yang kebalikannya. Misalkan rapi ya, kalau di lab mencopot sepatu kemudian menaruhnya ke rak. Nah itu. Kemudian yang tidak tampak, sepatu tampak berserakan. Kemudian menjaga kebersihan lab. Yang tidak tampak, yang tidak tampak itu lab tampak kotor. Itu contoh. Nah, monggo silakan, ini saya berikan kertas hijau. Oke, nanti jenengan tulis yang ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah, ini satu kelompok itu nanti dibagi yang bagian ringkas siapa, yang rapi siapa, yang resik, yang rawat, yang rajin siapa. Itu. Kemudian nanti ditempel yang ringkas tampak itu yang di bawahnya sini, yang putih-putih sini bawah sini. Yang tidak tampak di bawahnya sini, yang rapi tampak di bawahnya sini, yang tidak tampak di bawahnya sini. Di LCD. Ini kan sudah bisa ditempel. Oke, monggo ini saya dibagi yang bagian ringkas sinten, yang rapi sinten, yang sini. Milenial yang sekarang itu sangat luar biasa, mental sedikit isu, emosi sedikit kertas, apa-apa langsung emosi duluan. Jadi fasenya memang ketika Pak Edi menyampaikan ini mesti di hati kita perang. Saya sendiri aja ketika di awal dapat insecure langsung ini. Kok mono, kok gini, apalagi yang saya pasti langsung greng kalau nggak dikasih hukuman kayak gini. Tapi memang bahasanya sebaiknya memang bukan hukuman. Kalau di sekolah nanti ada namanya segitiga restitusi. Yang rapi yang tidak tampak belum ada itu. Kemudian ini masalahnya itu kita kan udah tidak bikin peringkat ya. Nah, ini sudah K13 itu sebenarnya sudah tidak ada peringkat seharusnya. Tapi dari pihak universitas itu masalahnya itu seperti itu selalu minta peringkat untuk itu. Jadi kalau kita tidak sinkron antara sekolah perguruan tinggi dan lembaga yang lain itu nanti juga akan sia-sia. Yang kita pahami bahwa bahkan sampai sekarang pun masih ada yang meminta nilai ujian nasional, padahal itu sudah terhapus sejak tahun 2020. Jadi kalau bisa seiring antara universitas sama sekolah itu Allah kan bagus. Tapi kalau masih ada permintaan kita seperti itu sulit banget. Untuk ringkas, yang ringkas ini yang tampak menata kembali meja dan kursi setelah digunakan. Bagus nggih. Jadi nanti penjenengan di kelasnya membuat keyakinan seperti ini. Nah tujuannya apa? Nanti setelah kita membuat keyakinan seperti ini nanti dibuat kontrak dengan anak, kontrak perjanjian dengan anak-anak. Jadi yang kita sepakati itu ini loh. Nah kalau bisa malah dikasih tanda tangan nanti anak-anaknya memberikan sepakat. Jadi sepakat kita melaksanakan kegiatan ini. Nah,
Terus kemudian tidak tampak, yang tidak tampak ini berarti kebalikannya. Kalau misalkan paham berarti. Ya, kalau misalkan tidak menata kursi ya kembali semula, maka kursinya berantakan. Nanti tidak nyaman untuk belajar. Kalau misalkan tidak tertata dengan rapi, harus mencari-cari kursi karena kursinya ada di mana-mana. Kenapa kok istilahnya tidak tampak itu? Kalau tampak itu maksudnya yang tidak seharusnya dilakukan, yang tidak seharusnya tampak, yang tidak seharusnya yang tidak ditampakkan. Rasanya lebih realistis. Yang tampak itu yang seharusnya nyata, yang seharusnya ada. Bayangan saya ada di rasa, Pak. Dengan ngomong itu udah ada pengalaman kita misalkan kita bangkunya bangkunya misalnya sudah ditempati orang, itu mungkin temannya dia gangguan penglihatan, maka dia pilih di depan, maka dihargai itu sudah ditempati oleh orang dengan rasa salah menafsirkan pertanyaan. Sekarang yang rapi, memakai baju rapi dan bersih. Nah, rapi itu juga harus nanti dijelaskan. Tapi maksudnya apa? Apakah rapi itu sesuai dengan aturan di sekolah harus dimasukkan? Kemudian ada sabuk misalkan. Terus kemudian bajunya seperti apa, memakai jas atau tidak, itu harus dipahamkan ke siswa supaya mereka paham. Yang tidak tampak itu berarti kebalikannya, berarti memakai baju dengan senangnya. Terus yang bersih, kelas terkondisi bersih sebelum atau sesudah KBM. Jadi kelas terkondisi bersih. Nanti tindak lanjutnya berarti kan mereka harus membagi tugas. Sebelum pelajaran harus ada nyapu, setelah pelajaran ada nyapu. Nanti kan harus juga sepakati kelas. Nanti harus sepakati dan semua harus mengetahui bahwa kesepakatan kita itu seperti itu. Harus yang tidak tampak itu ada dua. Terkadang masih ada sarang laba-laba. Ketika KBM tidak langsung buang sampah, nanti pengurus selesai KBM. Yang seharusnya tidak dilakukan, yang tidak tampak. Luar kelas kurang bersih. Kemudian rawat. Siswa tidak boleh mencoret-coret dinding. Ya. Kondisi lab terawat dibersihkan setiap hari. Yang tidak tampak, siswa secara sadar mencoret dinding, kebalikannya kan, yang tidak seharusnya dilakukan. Kondisi komputer dan perangkatnya banyak tidak berfungsi. Nah ini sering tombol keyboard dicongkeli, pindah hurufnya, gitu. Terlalu kreatif. Mengerjakan tugas tepat waktu yang apa tadi ya, tidak mengerjakan tugas, tidur di kelas. Nah, terus ya. Jadi seperti ini nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan harus disetujui oleh siswa. Kan mereka sendiri kan yang buat. Jadi kalau mereka yang membuat, kemudian dipahamkan juga siswanya mengerti, baru mereka dapat. Jadi tidak serta-merta kita membuat aturan akan terkadang tidak dipahami siswa itu seringkali baik, langsung lanjut kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi yang sudah kita bahas bahwa petani menanam benih yang baik, petani merawat padi secara telaten. Artinya kita harus bisa memenuhi kebutuhannya padi itu dikasih air, kasih pupuk, kemudian diambil rumputnya. Nah, kalau misalkan ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka padinya akan rusak. Ya, seperti halnya manusia juga sama.
kebutuhan dasar manusia itu ada rasa kasih sayang, ada rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan hidup. Kalau misalkan ada satu saja dari kebutuhan manusia ini tidak terpenuhi, maka anaknya bisa dibagikan masih bermasalah. Contoh misalkan kebebasan misalkan. Anak itu terlalu di sekolah terlalu dikekang. Ada anak itu biasanya dia itu membawa bekal dari rumah, dia ingin makan bekalnya ibunya misalkan. Ternyata di sekolah ada aturan tidak boleh membawa makanan dari rumah. Otomatis kan dia rasa kebebasannya ini kan merasa dikekang, merasa dibatasi. Pasti anak itu akan berontak atau ada masalah nanti di belakang. Kemudian penguasaan ini artinya adalah anak itu biasanya dia superior, dia merasa menjadi pemimpin di kelasnya. Nah, kalau dengan ada anak yang seperti itu tidak diberikan kesempatan untuk tampil anaknya, pasti anaknya itu ngokong memberontak. Mesti dipakai angel karena dia merasa kebutuhannya dia tidak terpenuhi. Jadi kita harus tahu, nah ini tugas balik kelasnya itu bisa memetakan anak itu yang sebagai penguasa itu siapa, anak yang suka kesenangan itu artinya yaitu senangannya itu bermain siapa. Kemudian anak yang kurang rasa kasih sayang siapa. Terus kemudian bertahan hidup artinya bertahan hidup apa sih? Kebutuhan sandang, makan, pangan. Kalau itu sudah terpenuhi, insya Allah anaknya baik. Jadi seperti itu. Nah ini biasanya akar dari permasalahan anak membuat masalah itu karena kebutuhan dasarnya di sekolah itu ada yang tidak terpenuhi. Seperti ibaratnya haji lagi. Kalau umurnya kurang, pasti dia tidak akan subur. Atau airnya itu kurang, pasti dia kering. Betul gitu. Langsung ke posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, ini materi berikutnya ini sering kita jumpai di kehidupan kita sebagai ibu terutama. Itu guru itu ada 5 posisi kontrol. Nah, apa saja posisi kontrol itu? Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghampiri, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu yang kira-kira cocok untuk bisa diterapkan? Posisi kontrol yang mana? Yang bagus menurut dengan kira-kira bisa yang manajer gitu. Tapi kalau siswanya katanya bulan ini nggak ulu kabeh. Siswanya ketika dikandani ya Bu, siapa? Bentuknya bulan sekarang itu nol. Ya itu tadi kalau jumlahnya mungkin yang diutarakan Ibu tadi mungkin tidak semua bisa dapat menerapkan posisi manajer, itu butuh proses. Jadi untuk mencapai posisi manajer tentunya untuk keyakinan kelas itu harus benar-benar sudah diterapkan, sudah jalan. Jadi
melanggar apa itu anak sudah tahu, yang dilanggar itu keyakinan kelas apa itu sudah mengerti gitu. Seperti terlambat tadi, keyakinan kelas apa yang dilanggar. Kemudian tidak membersihkan lab, nah itu keyakinan kelas apa yang dilanggar, itu sudah tahu. Nah makanya itu penting prosesnya ini itu setelah keyakinan kelas tadi. Kalau keyakinan kelas tadi benar-benar sudah membekas di siswa, itu nanti untuk menerapkan posisi kontrol itu enak. Tapi kalau keyakinan kelas masih belum jalan ya anaknya ya susah. Penghukum akhirnya itu masih kalau penghukum atau pemantau. Nah seperti itu. Keyakinan sekolah juga tadi. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah kan belum. Sebenarnya nanti akan ada, cuma itu secara manajerial akan diberikan lebih lanjut. Nah, ini keras sedikit. Ini contoh posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Yang kedua tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Posisi kontrol apakah saya? Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Manager. Kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ya, penghukum. 100 berarti. Dia gimana? Nah ini, ayolah yang akan jadi bapak atau ibu ya. Kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa ini? Maksudnya dia. Pemantau. Jadi kalau buatanmu kan lu. Ya betul. Aku sering ini gimana? Sebagai pemantau ya berarti. Nah, Ibu ini materi terakhir tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah tahapan proses dari kontrol sebagai manajer. Jadi untuk sebagai manajer itu kan ada tahapannya. Nah, tahapannya seperti apa? Nah, ini dijelaskan di segitiga restitusi. Aku ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan dan merdeka. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Segitiga restitusi, jadi itu adalah penjelasan atau penerapan untuk kontrol manajer. Jadi guru hanya sekadar memancing pertanyaan saja, tidak langsung menghukum. Tapi kan tadi sudah dijelaskan, anak yang melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Alasannya kenapa? Nah itu yang akan kita carikan solusinya. Jadi tidak langsung serta-merta memberikan hukuman, tapi kita carikan solusinya terlebih dahulu supaya kesalahan yang sudah dijalankan tadi itu tidak terulang lagi. Tapi yang harus diperhatikan untuk segitiga restitusi tadi itu harus keyakinan kelasnya itu harus sudah jalan. Nah itu yang paling penting. Keyakinan kelas harus sudah jalan dan mengerti. Setiap siswa itu harus mengerti keyakinan kelasnya. Nah, dia melakukan kesalahan apa, kemudian keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Jadi seperti itu. Semangat. Baik, ini ada pertanyaan sedikit. Baiklah Bapak, segitiga restitusi tahap apakah ini? Jadi misalkan baik
Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Apa namanya? Ini adalah tahapan menstabilkan identitas. Jadi yang namanya anak itu emosi yang menggebu-gebu, yang namanya menceritakan permasalahannya itu sebel atau marah, kita stabilkan dulu. Jadi supaya emosinya itu down. Wajar, setiap manusia itu pasti punya salah. Kamu nggak usah khawatir. Saya juga pernah bisa salah. Nah itu dulu supaya emosinya redam. Nah setelah itu baru ke tahapan selanjutnya. Nah ini, kalian pasti melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Pasti contoh kasusnya pada waktu dia lempar-lemparan makanan di kantin terus dipanggil. Oh kemarin misalkan lempar-lemparan mangga. Orang mangga itu. Kisah. Oh, kisah itu. Nah, itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi ditanya alasannya apa? Alasannya apa? Kemudian, apakah kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Kamu akan menjadi orang seperti apa? Nah, menanyakan keyakinan. Jadi sudah tahu keyakinan yang dilanggar itu apa. Kamu patut bangga pada diri sendiri dalam memiliki sesuatu yang penting buat kamu. Baik. Validasi tindakan yang salah lagi. Nah, Bapak Ibu, untuk materi yang kami sampaikan mungkin hanya sekian ya Pak Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat dan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing ya Pak Ibu. Jadi sekali lagi ya seperti yang dikatakan Paul tadi ya di disclaimer ya bahwa saya di sini juga bukan seorang ahli, bukan istilahnya menguasai juga dan menerapkan juga di sini, tapi kami hanya menyampaikan dan berusaha belajar untuk bisa menerapkan seperti yang disampaikan tadi. Betul ya Pak Ulul ya? Baik, di sini saya ingin memberikan refleksi kira-kira yang bisa menyampaikan atau kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari materi awal tadi sampai akhir. Monggo silakan dari kelompoknya Pak Ulul, Cinta yang mewakili. Monggo. Pak Ulul, belum mulai kita. Monggo, Cinta. Kesan-kesannya aja, kesan-kesan atau tadi apa yang dirasakan. Sebenarnya kita ngelakoni semuanya. Kan akhirnya dengan diberikan masukan ini, diberikan pemaparan seperti ini, akhirnya kita menyadari, oh posisi kita harusnya yang seperti apa. Jadi apa yang sudah kita lakukan A, B, C, D itu tadi ternyata masih ada hal-hal baru yang harus kita tingkatkan. Jadi untuk dalam tadi kita memahami suatu punishment itu, hukuman itu tidak semerta langsung harus diberikan, tapi harus melalui proses dulu. Sehingga nanti yang semula kita niatkan itu hukuman, tidak ada guru yang kemudian menghukum, dan maksudnya kita menuju ke arah jadi positif tadi akan sesuai dengan harapannya melalui proses yang tidak ada arah-arahnya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Weni, tepuk tangan Bu Weni. Anak didik kita senangnya semuanya berbasis IT, mau tidak mau kita juga harus belajar walaupun tersiap-siap. Semoga diseminasi hari ini bisa bermanfaat bagi panjenengan. Saya selaku moderator tentu banyak salah dan mohon dimaafkan.